Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Hasanah dari MIK 3A NIM 2306023. Baiklah, saya akan menjelaskan data flow diagram analisis perancangan sistem informasi kesehatan. Dosen pengampu Muhammad Ihsan MKom. Ini gambar data DFD-nya. Penjelasannya, diagram menggambarkan sistem pengolahan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal, di mana beberapa entitas eksternal memasok data beberapa proses pengolahan data tersebut dan menyimpannya ke data store, ditampilkan sebagai kotak di sebelah kanan, lalu proses akhir menyusun laporan untuk kepala sekolah. Entitas ada siswa, guru, bagian TU. Proses utama mengolah data siswa. Masukkan data siswa dari entitas siswa. Keluarannya menyimpan atau menulis ke data store siswa, terlihat kotak siswa di kanan. Mungkin juga menghasilkan nilai identifikasi kode siswa untuk keperluan referensi. Pertama, mengolah data guru. Masukkan data guru dari entitas guru. Keluarkan penyimpanan ke data store guru, menghasilkan kode guru atau catatan yang dapat dipakai proses lain. 3. Mengolah data mapel mata pelajaran. Masukkan data mapel dari bagian TU, keluarkan penyimpanan data store mapel ke kotak mapel di kanan. Biasanya juga menghasilkan kode mapel atau kode pelajaran. 3. Mengolah data jadwal. Masukkan data jadwal dari bagian TU atau data mapel guru, termasuk jadwal mata pelajaran per kelas. Keluaran penyimpanan menulis ke data store jadwal, kotak jadwal di kanan. Proses ini menggabungkan referensi kode mapel, kode guru, kode kelas, dan dan sebagiannya. 4. Buat laporan. Proses di akhir di bagian bawah. Masukkan pengambilan data gabungan dari data store siswa, guru, mapel, jadwal. Tanpa banyak aliran dari kanan menuju proses ini. Juga menerima input jadwal atau mata pelajaran di bagian TU garis dari kiri. Keluaran menghasilkan berbagai jenis laporan yang dikirimkan kepala sekolah entitas yang di paling bawah. Selanjutnya, DFD level 1. Yang kedua. Penjelasannya, DFD ini menggambarkan sistem penjualan dan pengadaan suku cadang. Ada dua proses utama. Pertama, penjualan suku cadang, dan yang kedua, pembelian persediaan suku cadang. Kedua, 3 entitas eksternal utama, konsumen, supplier, dan pemilik data juga ada data store suku cadang. Entitas ada konsumen, supplier, dan pemilik. Proses pertama, penjualan suku cadang. Masukkan ke proses 1, daftar permintaan suku cadang dan konsumen. Data suku cadang, pembacaan dari data store suku cadang atau master suku cadang. Kegiatan inti, verifikasi ketersediaan suku cadang. Memproses transaksi penjualan, pengeluaran bukti penjualan. Keluaran dari proses 1. Bon penjualan, dikembalikan ke konsumen, yaitu bukti transaksi. Kedua, laporan penjualan diteruskan ke proses 2, pembelian dan persediaan, atau langsung ke pemilik untuk laporan manajemen. Ketiga, proses 1 juga membaca atau menulis data suku cadang, mengurangi stok ke data store suku cadang. Proses kedua, pembelian dan persediaan suku cadang. Masukkan ke proses 2, data order dari proses 1 atau hasil permintaan internal ketika stok menipis. Faktur pembelian, data retur, masuk dari supplier ketika ada pengiriman atau retur. Data order dan data retur juga dapat berasal langsung dari supplier atau bagian lain. Kegiatan intinya menerima data order dari penjualan atau permintaan restock, mengirim order ke supplier, mencatat faktur pembelian dan pembaruin data persediaan, menangani retur barang jika ada dan pencatatan retur. Keluaran dari proses 2, data order dikirim ke supplier untuk pemesanan barang. Data retur dikirim ke supplier bila ada pengembalian. Faktur pembelian, data retur dicatat di proses beberapa arus. Ini merupakan umpan balik dari supplier ke proses 2. Laporan pembelian dan laporan persediaan dikirimkan ke pemilik laporan manajerial. Data order
ACC atau konfirmasi persetujuan order dapat dikirim dari pemilik kembali ke proses menandakan persetujuan tergantung diagram gambar menunjukkan data aliran persetujuan ke pemilik dan ke pembeli. Selanjutnya, DFD level 1, proses pendataan awal. Penjelasannya, diagram ini menggambarkan tahapan awal dalam sistem pelayanan konsultasi gizi, yaitu proses pendataan awal klien sebelum dilakukan perhitungan dan analisis kebutuhan gizi. Pada level ini, proses pendataan dipecah menjadi 4 subproses utama, yaitu pertama, 1.1 pencatatan ahli gizi, 2, 1.2 pencatatan klien, 3, 1.3 mencatat kebutuhan gizi, 4, 1.4 pencatatan tingkat aktivitas. Terdapat 2 entitas eksternal. Pertama, klien, orang yang membutuhkan layanan konsultasi gizi. Kedua, ahli gizi, tenaga profesional yang bertugas melakukan analisis dan pengisian data tertentu. Sistem yang memiliki beberapa data store atau penyimpanan data yaitu pertama klien, kedua ahli gizi, ketiga gizi, keempat aktivitas. Proses 1.1, pencatatan ahli gizi. Pertama, input data ahli gizi dikirim oleh entitas ahli gizi. 2. Data ini dapat berupa nama, nomor identitas, sertifikat profesional, maupun informasi yang dibutuhkan untuk administrasi konsultasi gizi. Proses sistem penerimaan data yang diberikan oleh gizi. Kedua, data diverifikasi jika diperlukan dan dicatat sebagai ahli gizi dalam sistem. Ketiga, data yang tersimpan menjadi referensi proses lain, terutama proses perhitungan kebutuhan gizi, karena ahli gizi menentukan standar kebutuhan dan aktivitas berdasarkan keahlian. Output. Pertama, data disimpan pada data store ahli gizi. Data ahli gizi yang sudah tersimpan dapat dibaca kembali oleh proses lain. Selanjutnya, alur ahli gizi ke data ahli gizi, data ahli gizi ke pencatatan ahli gizi ke store ahli gizi. Proses 1.2, pencatatan klien. Pertama, input data klien dari entitas klien. Data meliputi identitas klien seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, berat badan, tinggi badan, atau data awal lainnya. Proses sistem penyimpanan informasi dasar klien ke dalam database. Data ini menjadi dasar untuk perhitungan kebutuhan gizi. Output data klien disimpan ke data store klien. Data ini juga digunakan sebagai input ke proses selanjutnya. 1.3 alurnya klien ke data klien ke pencatatan klien ke store klien. Proses 1.4 pencatatan tingkat aktivitas. Catatan walaupun urutannya, diagram terakhir sebenarnya proses ini terjadi sebelum perhitungan kebutuhan gizi pada proses 1.3. Pertama, input data tingkat aktivitas dikirim oleh ahli gizi. Misalnya kategori aktivitas seperti aktivitas sangat ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat, dan aktivitas sangat berat. Prosesnya, sistem pencatat data tingkat aktivitas fisik klien. Aktivitas ini digunakan sebagai faktor pengali dalam penentuan kebutuhan energi harian. Outputnya, data aktivitas disimpan ke dalam data store aktivitas. Data ini diteruskan ke proses 1.3 sebagai salah satu variabel perhitungan gizi. Alurnya, ahli gizi ke data tingkat aktivitas. Data tingkat aktivitas ke pencatatan tingkat aktivitas. Pencatatan tingkat aktivitas ke store aktivitas. Store aktivitas ke 1.3. Proses 1.3, pencatatan kebutuhan gizi. Ini adalah proses paling penting dalam penataan awal. Input dari 3 sumber utama. Pertama, data klien dari data store klien. Kedua, berat badan, tinggi, umur, jenis kelamin, dan faktor fisiologis lainnya. Ketiga, data ahli gizi dari store ahli gizi. Keempat, aturan perhitungan standar kebutuhan gizi, metode rekomendasi, data aktivitas dari proses 1.4. Keenam, kategori aktivitas harian yang menentukan kebutuhan energi. Proses sistem pengolahan semua data tersebut untuk menghasilkan perhitungan kebutuhan ahli gizi klien.
Perhitungan dapat meliputi total kebutuhan energi atau kalori, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan karbohidrat, kebutuhan mineral, dan vitamin. Perhitungan dilakukan berdasarkan rumus yang dipilih oleh Gizi, Harris Bonnet 10M DSB. Outputnya, hasil perhitungan disimpan dalam data store gizi sebagai data kebutuhan gizi. Alurnya, klien, ahli gizi, aktivitas ke pencatatan kebutuhan gizi ke store gizi. Selanjutnya, dev di level 1 untuk proses daftar. Penjelasannya, DFD ini memodelkan proses pendaftaran user, staf, guru, siswa, dan alur layanan terkait setelah pendaftaran di suatu sistem sekolah yang menghubungkan admin, user, staf, guru, siswa, perpustakaan, dan unit kesehatan sekolah. Diagram pemecah kegiatan setelah pendaftaran entitas eksternalnya yaitu admin, staf, guru atau siswa, user, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah. Proses pertama yaitu daftar. Fungsi penerima biodata dari staf guru siswa melakukan pendaftaran akun. Inputnya biodata user dari user staf guru ke siswa. Otoritas dari admin, misvertifikasi atau approval akun. Aktivitas internalnya validasi data, pemungutan ID atau user, pemberian hak akses. Outputnya menyimpan data ke data 1 user biodata tersimpan. Mengirim ID user atau konfirmasi pendaftaran ke proses-proses lain, peminjam, pengembalian, pemeriksaan, agar proses tersebut dapat mengenali user. Catatannya, proses ini adalah proses pintu gerbang atau semua fitur lain tergantung pada data yang disimpan di D1. Proses 2, peminjaman. Fungsinya, menangani permintaan peminjam buku oleh user. Input, ID user dari D1 hasil pendaftaran. Permintaan peminjam dari user, miss ID buku. Interaksi atau konfirmasi dengan perpustakaan, yaitu cek ketersediaan buku. Aktivitas, yaitu membuat record peminjam atau tanggal pinjam, tenggat atau update D3 peminjaman. Outputnya pembaruan D3 peminjaman, catatan pinjam dibuat. Notifikasi atau komunikasi ke perpustakaan, instruksi untuk diserahkan buku. Data peminjam tersedia untuk proses pengembalian dan laporan manajemen. Proses 3, pengembalian. Fungsinya, proses menerima dan memproses pengembalian buku. Input, ID user, atau untuk memverifikasi siapa pengembaliannya. Kedua, informasi peminjam dari D3 untuk menghitung keterlambatan atau denda. Ketiga, informasi dari perpustakaan, yaitu konfirmasi fisik kembalinya buku. 4. Aktivitas, menandai record sebagai sudah dikembalikan, menghitung bila denda terlambat, mengupdate status inventory buku jika perlu. Outputnya, update pada D3 peminjaman status kembali, pemberitahuan atau konfirmasi ke user ke perpustakaan, input untuk laporan kegiatan perpustakaan. Proses 4, pemeriksaan check up. Fungsinya menangani pelayanan kesehatan dasar bagi user sekolah, miss pemeriksaan kesehatan rutin atau laporan kesehatan. Inputnya ID user dari D1, data user, riwayat medis singkat jika perlu. Aktivitas pelaksanaan pemeriksaan, pencatatan hasil check up. Outputnya menyimpan hasil rekam medis ke D2 check up. Laporan kesehatan user dapat dikirim ke usaha kesehatan sekolah untuk tindakan lanjut atau arsip. Data check up juga bisa dilaporkan kembali ke admin atau pemangku kepentingan jika diperlukan. Yang terakhir, data flow diagram level 1 sistem informasi buku tamu SD Caritas 2. Penjelasannya, DVD ini memodelkan alur pendataan tamu di sekolah dan pengolahan hak akses pengguna ada 4 subproses utama 1.1 sampai 1.4 yang berinteraksi dengan 3 aktor utama, yaitu admin, petugas, dan kepala sekolah. 2 data store utama adalah hak akses dan tamu. Tujuan sistemnya mengelola hak akses, login atau otorisasi, mencatat data tamu, dan menghasilkan laporan tamu. Entitas eksternal yaitu admin, petugas, kepala sekolah, data store atau penyimpanan.
Ada satu hak akses yaitu menyimpan data otoritas pengguna, username, role, hak fitur apa saja yang dimiliki, yaitu admin atau petugas atau lainnya. D2 yaitu tamu, menyimpan data tamu atau nama, tujuan kunjungan, waktu datang atau keluar, identitas pengantar, nomor kontak, catatan kunjungan. Proses 1.1 yaitu approval hak akses oleh sistem. Fungsinya memverifikasi dan menyetujui permintaan pembuatan atau perubahan hak akses yang diajukan, biasanya oleh admin. Input permintaan atau data login dari admin atau dari user baru. Kegiatan sistem admin memvalidasi identitas pemohon, menetapkan role hak akses dan menyimpan informasi tersebut ke data store hak akses. Output, informasi hak akses yang sudah disetujui dikirim kembali ke admin dan tersedia untuk proses login user ke petugas. Proses 1.2 yaitu kelola hak akses. Fungsinya mengelola seperti lihat, ubah, hak akses yang tersimpan. Miss, menambah role, menonaktifkan akun, atau mengupdate hak petugas. Inputnya, login dari admin atau petugas serta informasi hak akses dari D1. Kegiatannya menampilkan hak atau hierarki akses, menerima perubahan seperti edit atau nonaktifkan, dan memperbarui D1 hak akses. Output, update ke D1 dan informasi hak akses terbaru disebarkan ke aktor terkait. Miss, petugas mendapat notifikasi hak baru. Proses 1.3 yaitu kelola data tamu. Fungsinya mencatat dan pemutakhiran data tamu saat kedatangan atau kepergian. Ini adalah fungsi operasional utama buku tamu. Input login petugas untuk autentifikasi, ditambah data tamu yang dimasukkan petugas seperti nama, tujuan, jam datang, kendaraan, nomor kontak, dan lainnya. Juga membaca aturan atau hak akses dari D1. Apakah petugas boleh mengakses fungsi tertentu? Kegiatannya memvalidasi input, menyimpan record tamu baru ke D2. Tamu mengupdate record saat tamu pulang atau jam keluar, dan menyimpan catatan tambahan identifikasi yang dititipkan. Output, data tamu tersimpan atau terupdate di D2. Informasi tamu dapat ditampilkan ke petugas atau dikirim ke proses 1.4 untuk pembuatan laporan. Proses 1.4 yaitu mencetak laporan. Fungsi atau pengumpulan data tamu filterable per hari atau minggu atau bulan pertujuan dan menghasilkan laporan cetak atau format elektronik untuk kepala sekolah atau admin. Inputnya informasi tamu dari D2, data tamu, dan permintaan laporan dari kepala sekolah atau admin. Kegiatannya agregasi data, format laporan, rekap kunjungan, daftar tamu per hari, statistik kunjungan, dan menyediakan opsi cetak atau simpan di FD atau Excel. Output, laporan dikirim atau ditampilkan ke kepala sekolah atau admin. Juga dapat dikembalikan ke petugas sebagai ringkasan harian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.